Pak Pendeta, kalau kita buka usaha jual peti dengan perlengkapan forduka, salah enggak kalau kita berdoa supaya ada yang meninggal? Tapi banyak pendeta minum juga. Banyak berokok. Ada banyak sih kita jaga lihat. Ada banyak juga memang. Betul. Yudas kan S1 ekonomi. Yang so dekat-dekat. Yang sama rasa. Selamat datang di konten BTV. Burung tahu. Bertanya. Itulah dia saudara-saudara. Kali ini bersama narasumber kita yang terbaru. Nama narasumber kita siapa Bapak Pendeta ini? Andre Lahama. Andre Lahama. Lahama. Ini sebelum orang mulai, orang kasih disclaimer pamoni dulu. Tolong penarasumber ini latar belakang pendidikannya apa dulu Pak Pendeta? Teologi. S1, S2, S2. S2 berarti kelas berat. Tinggal Berarti master teologi ya? ada yang bilang master, ada yang bilang magister. Pokoknya sama jadi orang. Oke, berarti memang orang penarasumber ini berkompeten untuk jawab orang pertanyaan beruntau. Apa DPW itu Pak kalau misalnya? Jangan dulu dong. Bagaimana? Memang orang ada sekolah deh. Beda memang. Langsung aja ke top pertanyaan. Tunggu, tanya dulu apa kabar Pak Pendeta? Oh iya betul. Belum apa-apa sebetulnya. Betul. Bapak Pendeta jawab. Kabar Pak Di sini Pendeta. agak sulit membedakan mana buku saya mas. Oh iya betul. Apa kabar baik? Kabar baik Pak Pendeta ya. Mesti pakai puji Tuhan supaya dapat percaya pendeta. Langsung saja, torang ke pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalau suka kasih pertanyaan di kolom komentar, torang menyampaikan pertanyaan itu kepada torang penarasumber kali ini. Let's go. Pak Pendeta, merokok, minum alkohol, bertato, mereka semua disebut merusak bait Allah. Karena merusak tubuh kita yang mana itu adalah bait Allah. Nah, bagaimana orang-orang yang makan sadap, makan daging, makan soto dan lain-lain, kong dia anfal jantung, dia stroke, dia diabetes dan kemudian mati. Bukankah itu sama-sama merusak bait Allah juga? Siapa yang bertato dan yang minum alkohol itu lebih disudutkan daripada yang makan, padahal sama-sama merusak bait Allah? Ini kayaknya yang bertanya orang. Wow. Itu harus disensor ya bapak-bapak ibu-ibu ya. Sebenarnya batato, minum baroko itu sama, DP hukum itu sama dengan namanya merusak bait Allah. Cuma kan konteks bait Allah ini orang mesti pahami apa di Alkitab tuh ada konteks bait Allah yang fokusnya ke ini tubuh ini, ada yang ke bangunan. Bangunan. Gereja kayak gedung begitu. Jadi sama ini kita tanya begini, orang kan bait Allah yang ini kan tato kayak begitu. Bagaimana kalau gereja tuh graffiti? Bait Allah juga tuh. Ada gambar-gambar, ada itu. Nah sebenarnya ini masalah stereotip dari masyarakat. Kalau mau bilang, kalau kan banyak kita nyanda bilang apa, tapi banyak pendeta minum juga, Banyak berokok. Ada banyak sih kita jaga lihat. Ada banyak juga memang. Ada. Dan orang punya dalil-dalil tertentu untuk itu. Nah kita kembali lagi bahwa DP perbandingan dengan masalah makanan itu, karena orang kan Kristen memang mungkin terdengar seperti tidak ada larangan untuk makan itu tuh. Cuma kan larangan itu sebenarnya datang contoh dari pihak lain kayak medis. Medis melarang bahwa kalau anda suka kolesterol ya jangan makan daging terlalu banyak. Karena mati. Begitu juga sebenarnya alkohol yang anda konsumsi satu, dia ada takaran medis for orang. Kalau anda konsumsi banyak, bikin mati hancur. Cuma kan paling banyak lebih suka mabut. tapi kenapa sama-sama itu merusak bait Allah kan? Benar. Nah, betul sama-sama merusak bait Allah. Cuman yang makan ini karena dia pikir begini. Kan yang makan ini dia kadar makanan itu mungkin kalau dari kita berharap bahwa kayak kalau dia makan ini makanan ini karena pikir ini kan makanan sehat dijual di mana-mana. Sama juga alkoholnya dijual di mana-mana. Cuma kalau yang ini kan pandangan positifnya lebih kayak makan kuat faktor pertumbuhan dan sebagainya. Karena alkohol kan langsung dapat stereotip kayak masuk di kriminal. Begitu. Kita ada punya satu cerita yang cerita ke kita ini Ustadz. Oke. Tapi bagus DP analogi itu bagus. Jadi satu kali ada seorang anak muda, di sini ada perempuan, dia mau perkosa. Ada anak kecil dia mau bunuh. Atau ngana mau minum alkohol karena dia pikir ini minum alkohol
biasa Bagaimana aja. kalau orang minum baru turun gas? Di situ dia. Ini Bram, saya suka dia pilih minum cap tikus, dia perkosa, dia bunuh tuh. Nah kan begitu. Jadi sebenarnya Jadi DP inti, DP dosa tetap sama tuh? sama. Bagaimana dia Pak Pendeta kalau dia sok batato, minum makan lagi? oh lengkap di sini ya. Lengkap nih laki-laki ini kak. Baptis ulang. Dia mau baptis. Kayak begini, kalau kita tuh nggak terlalu suka menjudge orang langsung bilang ini dosa. Karena kan kita pun sendiri nggak paham apa yang kita bikin kecil itu benar atau salah. Jadi sama-sama namanya positif, orang pasti tahu positif itu baik, yang negatif itu dosa kayak begitu. Tapi nggak selamanya yang negatif itu kayak kemarin COVID. Yang baik justru malah dikatakan. Yang positif justru yang negatif selamat. Itu salah satu contoh. Tapi berbicara tentang medis, apakah benar Pak Pendeta suara dokter itu adalah suara Tuhan? Nah kan bisa saja kan waktu itu orang periksa, ronsen segala macam, dapat orang ini so kanker otak. Kong dokter sofonis, bapak umur tinggal 3 bulan. Berarti yang menentukan orang hidup dan mati itu dokter. Iya kan? Ada yang tapi teman-teman biasanya karena kita kan belum sampai di nggak tahu ya kalau kita mau dapat tanya penyakit yang berbahaya kayak vonis-vonis dokter kanker dan sebagainya. Ada tapi teman-teman begitu. Ada yang fanatik nih mau ke dokter. Ini mau ke dokter. Iya, cuma dia pakai minyak dorong. Oke. Mungkin tuh minyak itu dari dokter. Minyak itu dari dokter. Minyak itu dari dokter. Dia punya pakai minyak, berdoa dengan air, gigi dorakan. Oh herbal. Dorakan kan herbal toh. Dong pikir kan itu sebenarnya. Dong pikir Memang ada tuh. Ada tuh. itu herbal. Herbal. Apa? DP nama itu saraba. Saraba. Ada yang menganggap bahwa medis itu adalah jalan yang disiapkan Tuhan. Iya, jadi sebenarnya sekali lagi nganepe level sudut pandang terhadap penyakit ini dari sudut pandang mana? Kalau ada teman ini true story. Dia sariawan, toh? Sariawan ini, pipa dokter itu kan kalau mau bilang Iya sih. mengalir minum nutrisari penyegar kan, kelar tuh itu. Tapi ada yang ini darah tinggi memang berat. hampir stroke, dia ini mau pipa dokter. Bagaimana Pak Pendeta tanggapan ketika ada orang dia sakit berat, dia suka dokternya ada jawaban dan mengambil kesimpulan ini orang baking. Nah, kebanyakan kan banyak tuh yang begitu. Banyak begitu. Itu padahal itu ada DP medis itu tetap ada DP sakit itu. Sebenarnya kan trompe negara apalagi trompe kesukuan di sini kan kentaling begitu. Apalagi kita dari keluarga yang DP suku Sangir ini. Jadi Kepulauan ya kan. Bagus dapat dong semua sini. Dake ada. Daso. Sama kan tuh. Pendeta tanggapan bagaimana? terus story kita dari kecil, tembak bertentangan nih. Tembak kalau kita panas, dia ambil gurau kekering, dia iris, dia gigi kundi semur. Kok tapi mama lebih suka bawa ke dokter. Atraksi. Iya, menurut tapi papa ini orang bekeng, tapi menurut tapi mama ini demam biasa. Iya, karena dorong menganut kepercayaan yang beda-beda. Mau bilang Marbai Pak Pendeta. Nah, Waktu ada sembuh. entah kenapa lebih baik tapi papa pesok. Lebih baik semur. Betul. Kita mesti akui lebih manjur tapi papa udah sembuh daripada udah bawa ke dokter. Atau mama suka papa yang sembur. Sembur di mana ya? Memang ini tentang stigma toh kalau kayak latar belakang suku atau apa berpengaruh atau lingkungan itu sebenarnya berpengaruh. Kalau itu kita ada dua sudut pandang itu memang yang Dan satu itu terjadi Pak Pendeta. terjadi. Waktu itu kita pernah apa dia nama data cucu pecah botol dulu dan naik mangga jatuh di pantas ini pecah botol. Tapi bapak bilang saya tanda tola. Allah. Tapi mama bilang licin. Nah, kira-kira percaya yang mana? Mana lebih rasional setan tola? Iya juga sih. Bukan setan tol itu pendeta ya hati-hati. Waktu itu belum pendeta. Betul, pendeta. Betul. Nggak anak gua. Kamu jadi pendeta kan? Karena mau begitu. Besok tolak dari sekarang. Oke.
Pendeta, Ebenezer. Amin. Pak Pendeta, ada yang bertanya, katanya Tuhan ada di mana-mana. Kenapa orang mesti ke gereja? Kan boleh di kamar, boleh di rumah, atau di tempat lainnya. Kan kembali ke pertanyaan pertama, katanya Tuhan ada di mana-mana. Loh, tak suka nih pertanyaan. Kayaknya boleh jadi tapi jemaat. Berarti ini. di sini. Berarti ada di sini. Betul. Ada di sini. Apakah ini? Kayaknya ada yang gondrong tuh. Oh iya. Kan dorong stigma kan Tuhan tuh gondrong kayak begitu. Apa sebenarnya tuh? Sebelum jawab tuh pertanyaan, memang betul so Tuhan gondrong? Hah? Nggak juga. Enggak juga. Kalau dari DP budaya itu orang Yahudi munili aja Pak. Orang Yahudi asli itu dia lebih cenderung panjang janggut daripada panjang rambut. Oke, berarti belum pasti penampakannya seperti itu. Tidak pasti karena itu kan disajikan oleh film-film barat tuh Hollywood itu. Tapi kalau DP asli tuh bisa lihat DP keturunan hari ini lebih cenderung jaga dorong breo yang panjang atau dorong itu. Karena Yahudi itu punya satu rules di mana DP laki-laki apalagi kalau dia rabi, karena Yesus itu rabi. Oh, rabi itu apa? Rabi itu, ini banyak orang berpertanyaan, kemana Yesus dari umur 12 itu. Waktu kemarin kan orang tanya tuh pada umur 12 sampai 33 tahun itu Tuhan ada bikin apa? Orang Yahudi itu punya sistem pendidikan, sistem akademik. Yang pertama ada nama Bet Sefer, Bet Midrash, Bet Sefer, Bet Midrash, Bet Talmud. Itu sama dengan SD, SMP, SMA? Kalau Midrash itu setara dengan madrasah kalau bahasa Arab. Jadi itu remaja ke atas. Nah satu DP tugas menghafal, yang lain menulis. Tunggu, dia masih nggak percaya. Iya Pak Pendeta, bagaimana terus? Sampai kalau di Bet Talmidin itu memang kelasnya kayak memang mahasiswa begitu, dia lulus dapat gelar sebagai rabi. Jadi selama dari 12 tahun sampai 30 tahun itu dia dalam pengawasan para rabi-rabi yang lain. Jadi dia belajar. Jadi sebenarnya kalau ada yang bilang kenapa dia tidak dicatat? Ada di Alkitab tuh itu. Nah ini yang pengetahuan banyak orang Kristen tidak tahu. Jadi itu tidak perlu dicatat di Alkitab. Karena itu budaya orang Yahudi. Budaya orang Yahudi ada kitabnya sendiri. Namanya Talmud, ada itu. Talmud. Buku. Kitab orang Yahudi ya. Jadi Ada ini sama dengan Zohar. seperti ada sekolah dan Betul. Orang Yahudi itu kan di pendidikannya jodoh orang sekarang berkuasa tuh di sekali kan dong punya sistem pendidikannya seperti itu. Terima rapor? Enggak, Tuhan pada waktu itu. Nah itu pokoknya tuh mesti cek ulang ya. Kakek, tuan apa merah? Iya, kalau biar itu taruh kan tahu. lagi ada 3 izin. Izin ke mana? Itu pasti Yesus pi agama 9 itu. Iya, Tuhan udah belajar di nilai agama berapa? Masih merah. Masih mau merah kan? Betul. Kayak begitu. Oh, percaya bersama. Menjawab pertanyaan yang pertama, katanya Tuhan ada di mana-mana. Kenapa orang mesti ke gereja? Bukannya Tuhan boleh di kamar, boleh di rumah, boleh di auto, boleh di Betul. penjara atau di mana? Kristen tidak mengenal namanya terminologi Tuhan ada di mana-mana. Tidak mengenal. Tidak mengenal. Sebenarnya begini, Tuhan ada di mana-mana itu terminologi agama lain. Tapi kan di sekolah minggu selalu dia bilang tuh, jangan mencuri karena Tuhan ada di mana-mana. Betul, Tuhan lihat. Coba bayangkan, nggak mandi Tuhan ada. Iya sih. Gitu. Malu lah kita Tuhan. itu terminologi agama lain sebenarnya. Menjelaskan di mana-mana itu kayak dia kalau di Alkitab ada yang namanya omnipresent. Omnipresent itu Tuhan bisa hadir di tempat manapun, tapi tidak menggunakan kata di mana-mana. Jadi dia bisa hadir dimanapun dengan keinginannya sendiri. Karena tidak ada yang bisa atur Tuhan. Kalau umpamanya ada yang bisa atur Tuhan itu biasanya presiden, tapi negara lain. Betul. Ya. Makanya banyak tafsiran atau terjemahan bilang begini. Tuhan tuh mengingini segala sesuatu atau semua orang tuh bertobat, makanya muncul paradigma bahwa Tuhan tuh ada di mana-mana. Diksi itu sebenarnya bermasalah dalam terminologi Kristen. Oke. Iya, jadi kalau di Perjanjian Lama dia mengenal ada nama Allah itu Allah itu transcendent. Transcendent. Dia tuh jauh ya. disembah. Tapi ketika Yesus hadir, dia ada pernah nama imanen. Gimana? Imanen itu dia yang hadir. Makanya dia nama Immanuel, artinya Allah beserta atau bersama. Gitu. Jadi Tuhan so pasti ada di gereja. Belum tentu itu.
Iya, kaget dong datang Tuhan ada cabut. Belum tentu. Beda jadwal, ada meeting di luar, belum tentu. Belum tentu. Karena belum tentu. Makanya kita bilang dia ini cocok jadi tepi jemaat ini. Siapa? Ini yang bertanya ini. Oh, yang bertanya ini. Itu. Kita kira ini. Karena kalau masalah gereja itu di sejarah yang panjang memang gereja dalam bentuk bangunan itu lahir di abad kedua 187 Masehi, abad kedua iya. Oleh seseorang yang namanya Justinus Martir. Dia bikin satu tempat. Jadi namanya dulu belum gereja satu tempat dengan gaya ibadah yang rumah tangga seperti yang terjadi di rasul-rasul. Itu berkembang ketika politik mengambil gereja ini sebagai kepemilikan daripada politik-politik itu. Makanya lahirlah yang disebut agama yang namanya Kristen. Dari situ Kristen itu dulu dikenal sebagai konsep iman. Istilah-istilah teologis muncul setelah iman itu mulai berkembang. Makanya kan banyak yang bertanya, dari zaman Yesus tidak ada gereja. Karena memang gereja itu sebenarnya Dulu masih iman. dulu cuma konsep iman, jadi orang ngumpul begini. Nah sebenarnya gereja ini. Oke. Tinggal mau kasih nama jemaat apa. Oke. Jadi berkumpul kayak di goa begitu berkumpul. Ada yang begitu sampai begitu. Karena dulu dicari, mau dipersekusi. Berpersekusi kan di goa dulu kan. Berarti gereja adalah kita berarti kan? Betul. Oh, selulus ini. Gemi mana ya? Ada bilang udah gereja bukanlah gedungnya. Iya. Dari sekolah minggu tuh itu. Iya. Karena dorang yakini Tuhan ada di mana-mana. Sama ada tuh cerita dong tuh orang berjual mangga. Dia rupa di lapak begitu, dia rasa kincing. Dia tulis di situ karena dia takut. Dia bilang, biar kita ndak lihat, mar ada yang lihat toh. Dia pikir kincing, dia balik so hilang. So ada tulisan di situ, biar dia ndak lihat, mar dia ndak mau bilang. Betul. Jadi so hilang, jadi biar dia lihat, dia nggak mau bilang tuh. Betul nggak Pak Pendeta itu? Itu kembali lagi dalam konteks apa? Maka kita bilang tadi kalau di pertanyaan lama ada konteks alat transenden jauh. Jadi kalau umpamanya dia jauh, dia mau bilang bagaimana? Pakai toa kan? Dari atas begitu. Kalau yang pakai tua satu tuh. Iya. Pakai toa. Mikro tuh meeting. Iya. Oh, betul, mikro. Betul, mikro pakai toa. Oke. Kita boleh bertanya Pak Moni? Gak begitu Pak Pendeta, kesian. Nggak ada ilmu ini. Manusia Adam dan Hawa tuh pertama apa ini, Bo? Untuk Bapak. Bisa. Tuh. Pak Pendeta, manusia Adam dan Hawa tuh DP-nya ada tanda baca. Dah, kita baca aja. Coba. Bodoh sekali. Coba. Tuh, Pak Pendeta. Ini kayaknya saya begitu. Iya, Pak Pendeta, Adam dan Hawa tuh manusia pertama. Berarti dorang itu orang nenek moyang. Di khotbahnya jaga bilang begitu Pak Pendeta. Berarti di dunia ini cuma ada Adam dan Hawa dan DP anak ada 2. Mark apa? Jadi banyak begini nih manusia. Apakah sobat anak cucu biar saudara dorang subaku bagi sampai saudara semua banyak di bumi ini. Kalau itu dari Adam dan Hawa memiliki anak yang terkenal di Alkitab, Kain dan Habel toh. Iya, tapi Adam dan Hawa juga melahirkan anak-anak perempuan. Setelah itu Adam dan Hawa memiliki anak lagi dan itu dicatat dalam Alkitab. Nah, berarti yang beranak cucu itu DP anak-anak masih. betul. Itu kalau mau singkat sesimpel betul itu. Makanya dalam ritus Timur Tengah bukan cuma Yahudi. Itu saudara yang masih ada ikatan itu bisa menikah. Kita kasih contoh, Abraham itu belum jadi bangsa yang disebut sebagai bangsa Yahudi ini. Belum jadi. Ini saudara boleh mau jadi dia ada suka dengan saudara ya. Boleh. Dia suka dengan saudara ya. Jadi Adam dan Hawa itu adalah anak perempuan. Ada dan ada di Alkitab. Ada di kita. Makanya ada yang disebut sebagai anak-anak Adam itu diberi titel kayak Kain dan Habel, tapi ada yang disebut Adama. Adama itu anak-anak Adam yang ditulis setelah Kain dan Habel. Termasuk anak-anak perempuan dan juga laki-laki yang lain. Makanya di Abraham itu ada cerita di Alkitab Abraham dengan Desara ini kan sebenarnya sepupu. Makanya Raja Firaun bilang begini, kayak pengana putar balik, kayak pengana bilang dia ini ngapain sepupu, dia bilang, betul, dia adikku. Dia adalah anak dari ayahku tapi bukan ibuku. Oke. Jadi sebelum itu jadi bangsa besar, bangsa Yahudi, memang orang dalam Timur Tengah itu, dataran Mesopotamia sana, so ada tuh pernikahan-pernikahan begitu. Biar mas saudara. Biar bersaudara.
Mar kalau di Sangir Pak Pendeta. Oh, dapat doti ya. Bencana. Jangan ada sesama loh sangir ini. Iya. Nin boleh Sangir. Kita pe istri kan orang Batak toh. Oh, dia pe calon suami sebelumnya dia pe sepupu. Calon, baru Iya, calon. calon suami sebelum kita. Mau cuma tas silet Sangir kamu. Betul. Guna tibarakan. Iya, betul. Pak Pendeta mau tanya, tahun depan kan mau pemilihan presiden. Jadi mau ada tuh serangan fajar. Kalau ada tim sus salah satu paslon yang kasih doi 100.000, itu termasuk doi haram. Mar, kalau 50.000 orang kasih masuk di sampul syukur gereja, apakah itu sisa 50.000 jadi doi halal? Supaya kalau halal, tamu kasih harga tapi suara 150.000. Supaya kita terima bersih doi halal 100.000, kong kita nyak mau pilih itu paslon. Terima kasih. Boleh langsung jawab ini? Yang pertama kita dengar kata di sini DP editor jago, Kang. Jago. Jadi kita mau jawab belak-belakan ini. Kalau yang bakasnya Jangan. kalau yang ini, apa bos? Banyak itu. Oke. Jadi sebenarnya ini sama dengan tuh yang video sebelumnya kita bunuh itu doi pakai air menyambung gitu. Doi. DP masalah begini, orang terlalu pusing pada sesuatu yang sikapnya etis atau moral, tapi tidak pada substansi. Kita kasih contoh begini, orang kan Pak menikah toh, orang menikah. Sudah lah ini Pak Pendeta. Oh sudah. Oh sudah, cuma akan tanda nakal. ada diskusi belum begini, apa yang bermasalah soal selingkuh? Kayak begitu contoh. Apa yang masalah dari selingkuh? Yang masalah dari selingkuh kan sebenarnya bukan karena Virgon. Ya, itu masalah sih memang. Salah sih memang. So selingkuh piara lah kan begitu. Betul. Sebenarnya piara dulu baru selingkuh. Soalnya jangan usah jauh-jauh Virgon. Tuh. Yang masalah dari selingkuh itu adalah karena sudah menikah. Itu permasalahannya. Substansinya adalah seorang pria atau wanita sudah menikah kan tidak boleh selingkuh. Kalau masih pacaran biasa? Kan pacaran itu bukan komitmen. Oke. Pacaran itu karena pacaran atas dasar persetujuan, tapi pisah kan atas dasar keinginan sendiri. Belum terikat. Belum terikat. Secara agama. Makanya belum bisa dikatakan bahwa ketika dia apa itu selingkuh. Kita tidak mengakui bahwa itu selingkuh. Selingkuh itu hanya terjadi ketika seseorang itu menikah dan dia begila itu. Selingkuh. Kan DP masalah di sini. DP masalah adalah di substansinya. Begitu juga dengan uang tadi. Nggak salah kan Adi. Nggak salah kan Des, berarti Des. Pak Pendeta, kalau misalnya dari dorang masih belum kawin marso bangun komitmen dong gimana? Ini nggak napik kisah atau bagaimana? Kan cuma bangun. Berarti itu doi tadi bagaimana Pak Pendeta? Sama dengan yang doi tadi. Dari awalnya memang di Alkitab sendiri Yesus sudah memberikan disclaimer bahwa satu-satunya yang bisa bersaing dengan dia itu adalah mamon. Mamon itu adalah berhala yang menggambarkan tentang keuangan, tentang doi-doi iyo. Itu berhala itu. Jadi dia sudah kasih tahu bahwa kelak memang DP saingan terberat adalah ini. Oke. Jadi secara substansi doi ini memang so iblis memang. begitu. Iya, betul. Tapi dia juga bilang di Alkitab, Semua buang tapi si dompet. Iblis. kasih ke kita ya gitu. Jadi isi Alkitab Di Alkitab juga Yesus bilang bahwa bertemanlah dengan mamon. berteman. DP bahasa asli itu dalam bahasa Yunani menjabarkan begini, bahwasanya berteman itu bukan batamang tunda batamang kong akrab dan sebagainya. Jadi nganan apa-apa ada pegang doi dan sebagainya, tapi jangan sampai terikut DP arus. Oh, jangan sampai mabuk uang. Karena memang Tuhan butuh itu, pertukaran dan sebagainya. Tapi DP maksud jangan pernah memberi diri kepada mamon begitu. Oke. Jangan Berarti kalau orang pekerja keras cari uang sampai lupa ibadah itu so dengan mamon tuh orang. Ini mirip-mirip mamon. Iya Pak Pendeta, hitam di matahari ini gara-gara mamon. Gara-gara mamon ini. Sama sih. Jadi memang DP di situ, DP titik sebenarnya di masalah itu dia memang dari awal uang itu memang sudah digambarkan seperti itu. Jadi pasti akan beriringan Pak Pendeta. Iya harusnya memang ngana mesti seimbang, no? Dalam arti cari uang itu namanya orang butuh itu sebagai bahan tukar atau alat tukar. Tapi kan ada yang berlebihan bahkan ada yang sampai istilahnya kayak Yudas. Oke, jual. Iya, begitu. Demi uang. Betul. Yudas kan S1 ekonomi.
Oh dia trade ya. Betul. Dia main kripto. Kita yang takut. Sudah. Pak Pendeta, kalau kita buka usaha jual peti dengan perlengkapan forduka, salah enggak kalau kita berdoa supaya ada yang meninggal? Soalnya kalau semua orang sehat-sehat kan malah DP usaha enggak laku begitu. Dulu kita pernah ada orang tabrak pas di belakang sini tuh. Dia keluar opa-opa, terus dia bilang begini. Ini cerita lama Pendeta atau terjadi? Ini kisah nyata ini. Kisah nyata, dia bilang begini. Dek, enggak apa-apa Ngana. Maksudnya Ngana sulit ada tabrak, enggak apa-apa. Kan begitu. Bilang enggak apa-apa Ngana. Ini kita ingat sekali nih kalimat ini. Dia bilang begini. Kalau Ngana terjadi sesuatu, cari jumpa kita di kembang vonis itu. Oke. Jadi yang tabrak kita yang punya kembang vonis. Waktu itu. Makanya kita bilang kalau Ngana mau laku Ngana pe dan itu dapat teknik. Tabrak. Memang betul ini. Betul, kita betul. Kisah nyata ini. Cuman kalau umpamanya DP apa masalah di doa betul pada DP usaha mati itu kalau ada orang mati. Kalau orang mati kan mati itu pasti. Lebih cocok mana? Usaha yang mati atau orang yang mati? Ya bagus, jangan dulu. Samantap video ini keluar kun dia mati betul habis tuh orang. Habis tuh orang. Jadi Laku itu peti. karena mati itu pasti dan indeks kematian karena di Sulawesi Utara ini kan orang tahu lah kalau bajang sedikit tiba-tiba pokoknya tanda ada orang mati di jalan tepele itu sudah. Iya sih memang. Kalau jalan tepele ada orang mati. Betul, kalau di Sulut begitu tuh. Dalam tepele berarti orang mati. Jadi intinya Anda harus berdoa lah ya ke Pak Pendeta Kang. Sebenarnya kan karena mati itu pasti. Iyo. Bikin ini jo brosur. Iyalah. Brosur apa? Bikin brosur no. Siapa yang mau duluan gitu? Iya, supaya kan dorang ini kan bisnis tuh. Yang so dekat-dekat. Yang sama rasa. Yang so mulai fly. Saki. Homeway, Rans Jory. Yes. Yang semula dok. Datang lihat aja dulu tuh. Ukur aja dulu. Mau beli sepatu yang mana? Cek unit. Cek unit. Kan sama dengan invest tuh. Iya. Nah, sih udah test drive dulu. Lucu sekali nih studio ini. Boleh DP. Kalau semua mati. Pak Pendeta, selama ini terasa doa paling manjur itu doa makan. Karena habis berdoa kita langsung makan. Kalau kita berdoa supaya kaya, habis berdoa kita jangan langsung kaya Pak Pendeta. Bagaimana kata ini? Kerja. Iya. Simpel dong betul. Betul sih kalau doa makan habis makan tuh langsung makan. Iya. Betul. Kalau doa supaya kaya terus langsung kaya itu apa itu? Itu kan melalui proses. Jadi apa tuh orang kaya dulu baru berdoa? Supaya langsung terjadi kaya. Iya betul. Iya benar juga sih. Betul. Jangan sejatung Pak kita. Iya ber. Coba Pak Pendeta. Semakin kesini kita semakin yakin dia mamun. Ini kita tidak tahu apakah kadang-kala doa tuh kayak jadi jimat begitu dong. Anak bisa tentukan mujarab dan tidak mujarab kan inti dari berdoa itu mengucap syukur. Oke. Tapi Kalau- banyak iya. orang juga bilang doa paling mujarab itu bilang doa ibu katanya. Nah, itu diterek. Trek di belakang. Doa ibu sepanjang jalan. Nah, dia berdoa for ibu baru minta menjadi kaya. Goreng lagi. Salah sambung. Salah. Esensi dari doa itu mengucap syukur. Mengucap syukur. Mengucap syukur. Sebenarnya ada Terlepas tujuan doa itu, pertama. terlepas doa itu dari ibu kek, dari ayah kek, dari kakak segala macam intinya mengucap syukur. Mengucap syukur. Karena begini, doa makan itu kan ini kalau mau doa makan mau bilang apa dulu Pak Tuhan? Terima kasih. Terima kasih mengucap. Tapi kalau kaya mau mulai dari apa? Tuhan, kita minta kaya. Minta. Kalau terima kasih kan berarti sudah dapat. Makanya kadang Anda bilang terima kasih di muka makanan, Anda bisa langsung makan. Cuma Anda bilang terima kasih Tuhan buat apa kek hari ini pekerjaan toh. Pada pekerjaan itu dapat promosi, dapat itu bagian Anda bisa secara tidak langsung tiba-tiba tapi doi so banyak ini di ATM toh. Baru terima kasih. Ah? Berarti cari dulu baru terima kasih. Pas Anda bilang terima kasih, tapi pikiran. Tapi kan nggak bilang nama. Kalau kita tato salib, apakah kita tetap akan masuk surga? Dia tahu apa? Tato salib. Tato salib. Tato Ah, salib. ini
Ini pertanyaan. Soalnya biasa Pak Pendeta gambar muka Tuhan Yesus. Iya, kan banyak kan tato-tato malaikat, Mikael, Gabriel segala macam tuh. Bagaimana? Boleh masuk surga itu? Nah ini kalau nggak ada pemikiran salib itu sama dengan barcode, bahaya memang. Kan kayak begitu tuh sama dengan muka Tuhan Yesus kan ada tato Yesus gondrong sampai di sana pun dia emo gimana? Kan terlalu tahu. Kayak kita tahu nih tahu. Mana tato begini ada DP mau kota Duri, mau dia di sana suta lapas tuh mau kota Duri bagaimana? Iya betul. Terlalu tahu. Iya, betul. Betul, terlalu tahu. Makanya sebenarnya hal itu tuh bagi kita juga masih tanda tanya, atau kita nggak pernah menjudge orang bertato dan tidak. Cuma kalau nggak lebih tujuan tato salib cuma supaya masuk surga, di surganya ada salib bro. Oke. Di surganya ada salib. Karena kan salib itu tanda penghukuman orang Romawi terhadap yang dianggap penjahat. Zaman begitu. dulu itu. Iya. Bu kapal kan? Bu kapal. Tidak perlu datang tadi. Dah, kapal cepat. Kapal cepat. Dah semua kapal, Bu. Kayak ada mau fried chicken. Pokoknya intinya jangan bikin dia setara dengan barcode lah. Jangan anggap bahwa itu kayak jadi akses. Sama naik tiket begitu kan. Jangan sepanggap itu auto langsung. Betul. Pak Pendeta, kalau torang utang, kontorang ndak bayar, itu berdosa atau ndak Terus kalau dia berdosa, apakah hutang negara yang banyak ini masyarakat kita harus menanggung dosanya kelak di atas nanti? Itu memang kalau masalah utang di Alkitab ada jelaskan tentang memang jangan orang mengambil hak orang lain, itu kan termasuk hak. Ya. Termasuk hak. Jadi memang kalau masalah hutang ini kayaknya yang bertanya ini orang Bitung. Orang Bitung. Siapa orang Bitung dong Pak Pendeta? Orang sana banyak begitu pagi-pagi di sayur-sayur itu yang mencoba cerita. Oh, masalah sayur. Itu Els belum bayar tadi 200. Itu yang kita nanya di muka rumah. Oke. Jadi kemungkinan nanya orang itu. Kita pulang dapat dolar ya. Ya sebenarnya memang bermasalah di situ. Hutang itu memang Dosa. Dosa itu perspektifnya dia salah sasaran. Nah, itu mesti pahami dulu soal dosa dan tidak dosa. Dosa ini akibat dari terjemahan sebenarnya. Kita nggak bisa bilang bahwa berhutang itu dosa, tapi di dalam Alkitab tentang kalau orang ambil sesuatu kepunyaan tidak dibalikan itu hukumnya salah. Tunggu Pak Pendeta, menjadi kuda kita ini. Itu sangat salah. Nah, perspektif dosanya itu adalah itu timbangan dari Tuhan sendiri. Makanya ada satu Yang menentukan dia. Betul. Ada satu kutipan di Alkitab tuh Rasul Paulus, tuh siapa nyak kenal nih Rasul hebat ini tuh, dia bilang begini, aku yang mengajarkan, aku yang menyampaikan, jangan-jangan aku sendiri tidak layak. Oh. Dia saja dengan sesuatu yang terlalu besar itu dia Bijaksana juga dia enggak, artinya dengan apapun yang dia bikin backgroundnya dia pikir sampai hari itu kita baca itu berapa kali kayak dia rasa tuh ada ketidaklayakan sebenarnya. Makanya Tuhan pernah tahu hal ini dosa atau tidak, karena sekali lagi dosa dan suci itu produk terjemahan. Tapi sebenarnya dosa itu perspektifnya ketika Tuhan lempar sesuatu dan dia melenceng, tidak tepat sasaran itu dosa. Makanya lawan kata dari dosa itu kan hamartia dalam bahasa Yunani. Dengar Bram. Bu. DP lawan itu metanoia. Metanoia itu berbalik arah. Bumerang Kepada, Pak Pendeta. kayak begitu. Dia berbalik kepada titik yang sebenarnya. DP analogi kayak kalau ngana bumerang. Tapi ada lagu tuh bumerang. Bersama Yesus. Itu kemenang dong. Boleh bayangin. Jadi kesimpulannya tadi orang sudah mewakili pertanyaan-pertanyaan yang Uni ada kasih, yang Uni ada tanya di kolom komentar. Jadi for episode selanjutnya Uni pun bisa tanya pertanyaan-pertanyaan yang Uni rasa kita gelisah soal pertanyaan ini dan akan dijawab oleh Pak Pendeta. Ya, Pak Pendeta Andre. Ya. Jadi mungkin sampai di sini Jo, terapi konten kali ini. Terima kasih Pak Pendeta sudah meluangkan waktu jauh-jauh datang. dari Bitung ini torang shot ini sudah jam 12 malam Tuhan. Sampai jumpa di video-video burung tahu bertanya berikutnya. Dadah. Dadah.